Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Bagas Abimanyu dengan NIM 2022 08 1052. Jadi saya akan menjelaskan tentang penerapan knowledge management dalam analis ketersediaan dan kebutuhan komoditas pangan untuk pengambilan keputusan strategis. Untuk nomor 1, di sini model SECI menggambarkan siklus pembentukan pengetahuan dalam organisasi. Yang pertama, sosial, tacit to tacit. Pengetahuan tacit dibagikan melalui interaksi langsung antar individu. Dalam konteks pangan, diskusi informal antar penyuluh pertanian dan petugas lapangan dalam mengamati kondisi tanaman, harga, atau distribusi. Lalu yang kedua, eksternal, tacit to explicit. Pengetahuan tacit diubah menjadi bentuk eksplisit seperti laporan, grafik, atau pedoman kerja. Contoh, pengalaman penyuluh dalam memprediksi panen diubah menjadi modul pelatihan atau laporan tahunan. Lalu combination, explicit to explicit. Pengetahuan eksplisit digabungkan dari berbagai sumber menjadi informasi baru. Contoh, menggabungkan data BPS, BMKG, dan Kementerian Pertanian untuk merumuskan prediksi ketersediaan dan permintaan komoditas pangan. Lalu yang terakhir, internalize, explicit to tacit. Pengetahuan eksplisit digunakan dan dipahami hingga menjadi intuisi atau keahlian individu. Contoh, analis pangan menggunakan dashboard data hingga dapat memahami pola krisis pangan secara otomatis. Lalu soal kedua, konversi knowledge dari tacit menjadi eksplisit. Konversi dilakukan melalui wawancara, observasi, pelatihan, dokumentasi, praktik terbaik, dan pembuatan SOP berdasarkan pengalaman praktisi. Sistem digital seperti e-learning, e-reporting, dan forum diskusi mendukung dokumentasi pengetahuan tacit agar menjadi eksplisit dan dapat digunakan lintas organisasi. Lalu yang ketiga, manfaat penerapan knowledge management, yaitu pertama, meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan, lalu penyimpan pengetahuan penting meskipun terjadi pergantian pegawai, lalu menurunkan resiko kesalahan berulang, mempercepat adaptasi terhadap krisis pangan, dan terakhir meningkatkan inovasi kebijakan berbasis data, historis, dan pengalaman lapangan. Lalu yang keempat, pemrosesan data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, data mentah, produksi, harga, stok, dan cuaca dikumpulkan dari berbagai sumber, lalu diproses dengan alat analitik seperti business intelligence, data mining, dan sistem prediksi AI. Diolah menjadi informasi, grafik tren, peringatan dini, proyeksi kebutuhan, lalu digunakan untuk menentukan impor, distribusi, atau intervensi pasar secara strategis. Lalu soal 5, rekomendasi strategi peningkatan knowledge management dalam proyek. Yang pertama, bangun platform knowledge base digital yang terintegrasi. Lalu gunakan AI untuk menganalisis pola dan memberi rekomendasi. Lalu lakukan pelatihan rutin bagi semua pemangku kepentingan. Lalu laksanakan program dokumentasi, pengetahuan lokal, dan praktik terbaik. Dan ciptakan sistem insentif untuk kolaborasi dan berbagai pengetahuan. Yang terakhir, integrasi dengan sistem nasional pangan dan logistik. Lalu untuk soal yang keenam, faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan knowledge management. Teknologi infrastruktur IT, sistem cloud, aplikasi KM. Budaya organisasi, dorongan untuk saling berbagi dan belajar. Lalu kepemimpinan, komitmen manajemen puncak dalam pengolahan knowledge, kebijakan, regulasi internal yang mendorong dokumentasi dan pemanfaatan pengetahuan secara sistematis. Lalu untuk soal ketujuh, evaluasi sistem AI dalam meningkatkan efektivitas knowledge management. Yang pertama, AI membantu dalam prediksi tren ketersediaan pangan berbasis data historis. Lalu NLP digunakan untuk menggali insight dari laporan teks atau berita pangan. Lalu chatbot digunakan untuk membantu petugas menemukan pengetahuan relevan secara cepat. Lalu sistem rekomendasi memberikan saran otomatis untuk strategi distribusi atau intervensi pasar. Lalu yang terakhir, AI juga membantu mendeteksi anomali atau krisis pangan secara dini untuk tindakan cepat. Di sini kesimpulannya, penerapan knowledge management dalam pengolahan ketersediaan dan kebutuhan pangan memperkuat kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan berbasis data dan pengalaman. Dan pendekatan SECI teknologi AI
dan dukungan budaya organisasi yang kuat. KM menjadi alat strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum.